saat tegangan-tegangan yang besar, tegangan AC, ya. Tegangan AC kalau berbalik itu malah jadi bermasalah, makanya harus pada saat dipasang dulu baru dikasih tegangan, ya. Nah, ini dalam kasus khusus ini seperti ini gitu, ya. Ini bukan pertanyaan, itu harus Anda cari dulu ya. Ini ya. bukan ini bukan untuk ditanyakan sekarang itu. Cari ya. Bukan untuk ditanyakan sekarang ini. Begitu Anda buka itu, ini akan seharusnya ini pertanyaan ini nggak jadi masalah gitu, ya. Pak izin bertanya. Oke, silakan. Tadi di modul sebelumnya itu dikatakan bahwa motor induksi dapat dibandingkan dengan transformator statik. Ya. Maksud transformator statik di sini tuh apa gitu Pak? Lalu kenapa dari tadi disinggung bahwa motor induksi itu mempunyai kemiripan dengan trafo? Apakah karena mempunyai belitan primer dan belitan sekunder atau bagaimana Pak? Ya. Oke, nah itu pertanyaan yang perlu dijawab karena nggak ada di situ, oke? Nah ini motor induksi seperti tadi saya, ini kan bisa disebandingkan dengan trafo. Trafo itu apa? Kita selalu menghubungkan bahwa mesin listrik itu terdiri dari generator, motor, trafo. Ya. Nah, motor dan generator itulah mesin listrik. Kita sebutnya itu dinamis. K ini adalah mesin listrik statis. Kenapa dinamis? Berarti ini ada yang bergerak. Di mana yang bergerak? Karena untuk motor dan generator dia itu ada rotornya. Rotor itu bagian mesin listrik yang berputar. Sedangkan pada trafo di sini bagian baik itu di sisi sekundernya tidak bergerak, dia statis. Tapi prinsip kerjanya hampir sama nanti. Rangkaian penggantinya pun trafo dengan motor induksi itu hampir sama. Ya. Jadi mesin listrik itu adalah generator, motor, dan trafo. Generator dan motor adalah mesin listrik dinamis karena ada bagian yang berputar, sedangkan trafo adalah mesin listrik yang statis. Karena baik kalau pada motor dan generator kita sebut dengan stator dan rotor, maka pada trafo kita sebut dengan primer, sekunder. Nah, pada mesin dinamis ininya bergerak dalam artian berputar. Ini pada mesin statis ininya sekundernya diam. Itu. Sehingga nanti rangkaian pengganti terutama motor induksi dan stator mempunyai kemiripan. Ya. Kalau tadi lihat rangkaian penggantinya motor induksi. Trafo pun sama. Ya. Cuma nanti pada motor dinamis ininya di sininya itu ada itu. Kalau di sini tidak ada. Ini langsung ke beban. Nah, ini tadi yang merupakan konsep kenapa kita ada percobaan beban nol.
ada percobaan hubung singkat. Kalau pada trafo ini yang dikatakan beban nol ininya hilang. Ya, ininya dibuka, itu beban nol. Artinya arusnya nol. Beban dalam artian mesin ini tuh kalau yang dikatakan beban itu adalah arus atau daya bebannya itu. Ya. Beban nol artinya itu arus yang mengalirnya nol. Ya. Sehingga seolah-olah rangkaian ini nggak ada. Tinggal rangkaian ini aja. Karena rangkaian ini nggak ada, ini rangkaian ini nggak ada. Nah, ini ada, tinggal itu aja gitu. Sama ini yang relatif kecil. Sebaliknya kalau di sini hubung singkat, ini hubung singkat. Nah, di sini yang mananya hubung singkatnya? Di motor induksi. Anda di teori sudah belajar ini bagaimana rangkaian persamaan di situ. Ya, di sini ada E rotor, ada R rotor, ada X rotor. Ini ada berapa di sini? Ada yang tahu nggak di sini? Ini berapa ini sih? Besarnya? Hah? Halo? Ada yang tahu ini berapa? Halo? 27 ini mana? Hah? Pak, yang tadi itu apakah dilambangkan dengan daya mekanik yang dibangkitkan rotor? Betul. Daya mekanik yang dibangkitkan rotor rumusnya apa? Hah? Daya mekanik yang dibangkitkan rotor itu apa? IR kuadrat dikalikan RR dikalikan 1 per S 1 min S per S maksudnya. IR kuadrat dikalikan? R resistansi. Ya, terus? Dikalikan 1 per S min S. Gitu? Iya. Hah? Di 1 per S min? 1 min S per S. Ini, rumusnya ini. IR kuadrat RR 1 min S per S. Gitu. Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Nah, jadi konsepnya dari sini. Ya. Tadi yang nanya tadi itu apa pertanyaannya tadi? Dihubungkan dengan apa persamaan antara trafo dan Motor motor induksi. induksi. Ya. Jadi pada mesin statis yang dikatakan beban nol ininya tidak ada. Ya. Ininya tidak ada sehingga arusnya itu menjadi nol. Ya. Tapi pada motor induksi justru rotornya itu rotornya itu dibuka gitu sehingga berputar NR-nya itu mendekati NS. Ini S ini apa ini? Slip. Slip itu rumusnya apa? Sama dengan NS min NR per NS kali 100%. ini kan?
Nah, pada saat rotornya dilepas atau rotornya tidak dikopel, maka NR mendekati NS. Artinya, kalau NR mendekati NS, berapa S-nya? Ya, ya nggak? Kecil ya? NS, NS. Artinya, katakanlah 3.000 dikurangi 2.990 per 3.000. Wah, berapa? 3.000, 2.950 aja per 3.000. Berarti 50 per 3.000. Nah, ini S-nya itu kecil. Sehingga tadi R 1 min S per S, ininya kecil sehingga ini secara keseluruhan jadi besar. Ya, 1 per harga yang sangat kecil sekali kan akhirnya jadi besar. Sehingga ini seolah-olah pada saat beban nol ini tidak ada. Jadi rangkaiannya ini aja. Gitu. Sama dengan ini. Jadi pada pada trafo atau mesin listrik statis yang dikatakan beban nol itu kalau bebannya memang tidak ada sehingga arus bebannya menjadi nol. Pada motor dinamis, pada motor induksi yang dikatakan tanpa beban itu rotornya itu dilepas ya atau tidak dikopel. Artinya tidak dikopel nanti putaran rotornya mendekati putaran stator. Kalau putaran rotor mendekati putaran stator, maka tadi S-nya menjadi sangat kecil. Ya. Tadi ini sebagai contoh aja 50 per 300. S-nya akan sangat kecil. S-nya sangat kecil artinya ini RR 1 per suatu harga yang sangat kecil. Ini menjadi hasilnya itu sangat besar. Atau dengan kata lain, ini sama dengan dilepas. Kalau ini dilepas, ini I rotornya itu 0, seolah-olah. Tapi nggak bisa ini, 0. Ya, kecil sekali. Maka kalau ini sama dengan ini. Ini nanti di sini, kalau ini 0, ini juga 0. Sehingga yang ada itu cuma tinggal ini. Sama nih. Sebaliknya kalau hubung singkat nanti, ya di sini, rotornya ditahan. Sebetulnya salah. Yang betul itu rotornya harus diputar pelan. Ya, karena kita tidak tahu posisi pada saat ditahan. Tapi kita susah untuk mendapatkan putaran yang konstan pada saat hubung singkat. Maka yang paling gampang rotornya itu ditahan. Ini motor induksi, ini rotornya tahan aja. Ya. Akibatnya apa tadi kalau rotornya ditahan? NR-nya berapa? Rotor ditahan. NR-nya berapa? 0, Pak. 0. Kecil. Sehingga S-nya berapa? 1. Masukkan lagi ke atas. RS 1 min S per S sama dengan 0. Ya. Nah, ini sama dengan rangkaian yang ini.
dihubung singkat gitu. Itu tadi yang nanya tadi itu. Ya, kenapa motor induksi disamakan dengan trafo? Analisisnya itu dari situ. Nanti Anda juga seperti ini, tapi ini garis besarnya aja. Yang bentilnya nanti harus Anda itu kan pada saat laporan. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi yang nanyanya seperti ini, bukan pertanyaan yang ada di job sheet, ya. Kalau pertanyaan yang ada di job sheet nggak akan dijawab sama saya. Nanti sama Pak Erwin, sama Pak Japar, Pak Wiwit nggak akan ada. Misalkan responsi, Anda nanyakan yang ada di job sheet, pertanyaan yang ini nggak akan dijawab. Jadi konsep tadi di sini yang hubung singkat itu tadi ya. Nah, di sini kenapa arusnya menjadi 3 sampai 7 kali? Ya karena tadi ya. NR-nya 0, ini maka ER-nya 0. Nah, itu pada saat dihubung singkat ini menjadi I-nya itu akan tinggi sekali. Nah, sehingga kita di sini nanti Anda pada saat praktek apa yang dasar keteknikan ya? Pak Erwin apa? Nama kuliahnya itu dasar kelistrikan ya? Lupa saya. Dasar teknik atau dasar kelistrikan? Halo? Pak Erwin masih ada nggak? Dasar apa? Semester 2 itu apa? Dasar apa? Semester 2. Pak Erwin ngajar itu apa? Perkakas. Perkakas listrik itu apa? Kalau di D4 itu? Oh, dasar keteknikan. Dasar keteknikan. Iya. Nah kan pada saat di dasar keteknikan Anda percobaan namanya itu ada istilah ini. Ya. Itu kan? Starting ini kan? Ya, yang Nah, ngajar ini itu untuk mengurangi arus starting itu. Ya. Ada yang apa direct online ya, atau dihubungkan langsung dengan sumber. Biasanya mesin-mesin kapasitas kecil bisa lah. Peralatan-peralatan rumah tangga Anda kan langsung aja. Tapi kalau mesin-mesin besar nggak bisa. Karena arusnya itu akan sangat tinggi sekali pada saat putarannya 0. Ya, pada saat startingnya itu. Nah, nanti percobaan antara beban 0 dan hubung singkat rangkaiannya sama persis. Ya. Percobaan rangkaian beban 0 dengan hubung singkat rangkaiannya sama persis. Nah, lihat. Ini ya. Dengan ini sama persis. Yang membedakannya tadi itu pada saat beban 0 ya, pada saat beban 0 rotor dilepas atau dilepas atau kopling dilepas ya. Sedangkan pada percobaan hubung singkat rotor ditahan ya, jadi ini rotor tahan, ini
lepas. Oke, ada pertanyaan dulu? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita break 20 menit untuk sholat asar, ya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di pukul 3.30. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.